kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim, para pemirsa dan para pendengar radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita akan menuntaskan pembahasan tentang syarikah insyaallah taala. Pada akhir pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya syarikah adalah bentuk perkumpulan dua orang atau lebih di dalam keberhakan sebuah kepemilikan atau kewenangan di dalam bertransaksi. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya dari definisi ini muncul dua bentuk syarikah. Dua bentuk syarikah atau dua bentuk musyarakah. Yang pertama adalah syarikatu amlak, yaitu syarikah kerjasama atau perkongsian disebabkan kepemilikan, disebabkan kepemilikan. Nah, ini seperti contohnya perkongsian antara dua orang atau lebih pada kepemilikan satu barang, satu benda, yang tentunya dia bernilai, memiliki nilai jual, Seperti contohnya benda tersebut adalah lahan, begitu juga perusahaan, saham dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebut dengan syarikatu amlak, syarikatu amlak, yaitu perkongsian, perkumpulan orang terhadap kepemilikan sesuatu. Baik, berikutnya yang kedua adalah syarikatu uqud, yaitu perkongsian atau perkumpulan dua atau lebih orang, dua orang atau lebih dalam akad-akad transaksi. Dan inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kali ini, yaitu macam-macam dari syarikatul uqud. Syarikatul uqud ada
beberapa macamnya. Kita akan bahas di sini, ya. Ada 5 macamnya, dan semuanya ini berhukum boleh, ya. Dia berhukum boleh. Yang pertama adalah syarikatul inan, yaitu perkumpulan atau perkongsian 2 orang atau lebih, ya, dengan fisik mereka sekaligus dengan harta mereka, ya, dengan takaran yang telah ditentukan, yang jelas. Walaupun tidak mesti harus sama, ya, walaupun tidak mesti harus sama di dalam kadar atau takaran harta yang disertakan tersebut, ya, agar bisa diusahakan harta tersebut. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ciri khas dari syarikatul inan ini adalah para peserta usaha ini, ya, semuanya menyetorkan, ya, harta, semuanya menyetorkan hartanya atau modalnya berupa harta, ya. Kemudian masing-masingnya atau sebahagiannya ini turut serta di dalam menjadi pengusaha atau menjadi pengelola dari modal tersebut yang telah dikumpulkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya, ya, modal tersebut diusahakan, ya, itu untuk menghasilkan keuntungan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dipersyaratkan untuk akad seperti ini, ya, modal yang disertakan oleh masing-masing pihak itu harus jelas, ya, harus jelas diketahui, ya. Baik itu modal tersebut berupa mata uang, ya, ataupun barang-barang, demikian, ya. Seperti itu, mata uang ataupun barang-barang. Jadi boleh contohnya, ya, sebahagian para pemodal tersebut atau salah seorang pemodal tersebut itu memberikan modalnya berupa barang yang nantinya akan menghasilkan ya, produksi, yang akan memproduksi barang, seperti itu. Barang-barang yang juga nanti akan memproduksi barang, ya. Jadi seperti perkakas dan apa saja yang dibutuhkan untuk, ya, menunjang proses usaha tersebut dalam menghasilkan keuntungan, demikian. Boleh juga sebahagian yang lain itu menyertakan modal berupa harta, itu nilai uang, tidak masalah, ya. Dan ini harus jelas, demikian, seperti itu. Dan tentunya kerugian para muslim rahimani wa rahimakumullah, kerugian ini harus ditanggung. Kerugian yang bersifat alami, yaitu kerugian-kerugian yang muncul disebabkan karena faktor alam, ya, faktor alam. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki untuk terjadinya, dan tidak ada kuasa manusia dan tidak ada, ya, campur tangan manusia. Maksud campur tangan di sini adalah bukan disebabkan karena kesalahan, ya, manusia, faktor human error, tidak demikian, ya. Namun ini memang faktor alam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Seperti contohnya bencana alam, banjir, gempa bumi, begitu juga contohnya angin puting beliung, kebakaran, ya, dan seterusnya. Begitu juga diantaranya adalah, ya, menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk barang yang dihasilkan dari usaha ini, demikian, sehingga menurunlah, ya, pendapatan, dan ini atau bisa menimbulkan kerugian contohnya, ya. Contoh yang lain seperti contohnya termasuk faktor alam, perampokan, ya. Maka kerugian-kerugian yang sifatnya alami seperti ini, yang itu bukan atas dasar
kelalaian, kecerobohan pengelola, bukan juga dikarenakan pelanggaran kesepakatan, maka kerugian-kerugian yang muncul karena faktor-faktor alam seperti ini itu ditanggung oleh para pemodal seluruhnya sebesar ya takaran modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Ya, demikian. Bila kita contohkan, ini sekedar contoh untuk memudahkan. Ada 4 orang yang mereka melakukan ya kerjasama untuk membentuk sebuah usaha. Usaha tersebut contohnya adalah ya usaha makanan, ya, yaitu menghasilkan ya produk berupa makanan kuliner yang ini akan dijual, demikian ya. Yang kita katakan masing-masing mereka ini ya memberikan modal yang beragam. 4 orang ini contohnya ya mereka memberikan modal ya 2 orang itu masing-masingnya ya 30 juta masing-masing. Adapun 2 orang berikutnya ya masing-masingnya 20 juta. Demikian. Maka terkumpullah dia 100 juta. Ya, terkumpul 100 juta dan ini dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ditunjuklah salah seorang di antara mereka ya atau salah seorang di antara mereka itu memiliki keahlian di dalam pengolahan ya begitu juga manajemen ya pemasaran dan seterusnya ya produk dari makanan atau kuliner ini seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka kerugian para muslim rahimani wa rahimakumullah yang bersifat alami, kerugian yang bersifat alami, seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh para pemodal sesuai dengan besaran modal yang disertakan. Demikian, ya. Sesuai dengan ya besaran modal yang disertakan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila contohnya ada kerugian ya sampai ya contohnya memakan ya hampir setengah, bahkan kita katakan setengah 50% dari modal habis keseluruhan ya, yaitu setengah dari modal tersebut ya. Contoh terjadi ya kebakaran ya seperti itu sehingga ludes tersisa setengah, maka mereka harus menanggung sebesar modal yang disertakan. Bila kita lihat ya, maka masing-masing pemodal ini ya ini berbeda ya kecuali ada 2 yang sama ya. Maka pemodal yang pertama itu 30%, yang kedua 30%, yang ketiga 20%, kemudian yang keempat 20%. Nah, kita katakan 100 juta modal ini ternyata ketika berjalan ya baru di awal-awal ya pembukaan tersebut ternyata mengalami kebakaran, dan ini adalah faktor yang tidak disengaja terjadinya kebakaran tersebut. Contohnya arus pendek dan seterusnya ya. Terjadi kebakaran, melalap seluruh ya setengah dari modal tersebut karena sudah berbentuk barang contohnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka mereka harus menanggung kerugian itu sebesar modal yang disertakan. Ya. Modal yang disertakan. Karena mereka semuanya bermodal berupa nominal uang. Ya, seperti itu. Yang bila dikumpulkan ternyata ya itu masing-masing 30%, 30%, 20%, 20%. Maka mereka menanggung seperti itu. Kita katakan tersisalah saat ini ya modal tersebut 50 juta dan mengalami kerugian 50 juta. Oleh karenanya mereka harus menanggung sebesar modal tersebut. Yang bermodalkan ya 30%
ya 30% tersebut, ya, yaitu 30 juta, maka mereka menanggung kerugian sebesar 15 juta. Seperti itu. 15 juta. Masing-masing 15 juta. Adapun ya pemodal yang mereka menyertakan hartanya sekitar masing-masingnya ada 20 juta alias 20%, maka mereka menanggung sekitar ya 1 juta. Demikian. Maaf, 10 juta. Mereka menanggung masing-masing 10 juta. Seperti itu. Sehingga ya modal mereka masing-masing sebesar itu pula saat ini yang tersisa, ya. Yang tadinya menyetorkan 30 juta menjadi 15 juta, yang 20 juta menjadi 10 juta. Seperti itu masing-masing ya. Namun mereka bisa untuk terus naik ya ketika mereka menyepakati untuk lanjut ya, tapi mereka tetap saja memiliki modal ya 30%, 20%, 20%. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut dengan syarikatul inan. Walaupun di antara mereka nanti ada yang berprofesi sebagai pengelolanya. Ya, pengelola dari modal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga keuntungan para muslim rahimani wa rahimakumullah, nah ini dikembalikan kepada kesepakatan. Ya, keuntungan ini dikembalikan kepada kesepakatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, keuntungan tersebut dikembalikan kepada kesepakatan, kerelaan, dan persyaratan yang mereka berlakukan. Ya. Contoh, dikarenakan salah seorang pemodal tersebut yang juga memberikan modal, ternyata dia berprofesi dalam usaha tersebut sebagai pengusaha atau pengelola, maka dia meminta keuntungan ya itu lebih besar ketimbang yang lainnya. Contoh, dia meminta ya keuntungan sekitar 30%, ya. Dia meminta keuntungan 30%. Adapun yang lainnya dia diserahkan, ya. Dia minta keuntungan 30%. Tersisa 70% dibagi menjadi ya 3 orang yang tersisa, ya. Demikian. Apakah nanti contohnya ya 20% ya, kemudian ada berikutnya ya, setelah itu adalah ya 25%, nah, seperti itu. Itu maka tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Yang jelas ini penetapan atau penentuan pembagian keuntungan ini berdasarkan kesepakatan. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, ya. Kita ulangi agar semakin jelas, ya. Pembahasan tentang syarikatul inan ini. Syarikatul inan adalah ya, perkumpulan ya 2 orang atau lebih untuk membangun sebuah usaha dengan menyertakan modal keseluruhan, ya, modal harta, ya, ataupun juga sekaligus ya tenaga, ya, tenaga mereka. Baik itu keseluruhannya atau sebahagiannya. Adapun modal harta keseluruhannya, seperti itu, ya. Tentunya dengan nilai nominal harta tersebut, modal tersebut yang jelas, walaupun dia berbeda nilai atau nominalnya, ya. Kemudian keuntungan ini disesuaikan dengan kesepakatan, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat dalam syarikatul inan ini adanya kejelasan pada modal yang disertakan, ya, demikian. Kemudian yang kedua, ya, modal ini tadi kita katakan bisa berupa uang, bisa juga berupa barang, demikian. Ya, bisa berupa uang atau bisa berupa barang. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ya
adanya kejelasan pada pengelolaan, ya. Bila terjadinya pengelolaan, contohnya pengelolaan tersebut ini diserahkan kepada salah seorang di antara mereka, maka ini tentunya adanya kejelasan, ya, job deskripsinya, job desk-nya, ya, kerjanya seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, syarat berikutnya adalah kerugian itu ditanggung, ya, kerugian yang sifatnya alami itu ditanggung sebesar modal yang disertakan oleh masing-masing pemodal, demikian, ya. Itu besarnya kerugian atau kerugian itu yang sifatnya alami itu ditanggung sebesarnya modal yang disertakan. Ingat, ini modal berupa modal yang berupa uang atau barang, demikian. Kalau dia barang, ya, maka kerusakan barang tersebut itu ditanggung oleh pemiliknya, ya. Kalau contohnya terjadi kebakaran, ternyata barang tersebut hancur, ya, maka wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan, ya, ketika barang tersebut tidak lagi berfungsi, maka orang tersebut telah kehilangan modalnya, ya. Orang tersebut tidak lagi memiliki modalnya karena barang tersebut sudah barang yang jelas, ya, yang seperti ini. Maka ketika hancur dan tidak berfungsi, dan itu kerugian yang sifatnya alami, maka dia tanggung. Artinya pada periode berikutnya, ketika hendak dilanjutkan usaha tersebut, kerjasama tersebut, ya, pasca musibah atau pasca kerugian yang bersifat alami itu, maka dia tidak memiliki modal. Oleh karenanya dia harus menyertakan modal berikutnya agar dia berhak terhadap keuntungan yang akan ditetapkan dalam usaha tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, ya. Syarat ini adalah, ya, kerugian yang bersifat alami itu ditanggung oleh para pemodal sebesar modal mereka yang mereka sertakan. Kemudian berikutnya, ya, keuntungan itu ditetapkan, ya, berdasarkan kesepakatan, ya. Dan tidak boleh kerugian itu, ya, kerugian itu yang bersifat alami itu ditanggung sebesar keuntungan yang telah ditetapkan, kecuali penetapan keuntungan tersebut berdasarkan besaran modal. Mungkin bahasa ini agak sedikit berat untuk dipahami, ya. Kita ulangi, ya, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kerugian yang bersifat alami tidak boleh, ya, ditetapkan, ya, atau tidak boleh ditanggung oleh para pemodal, ya, sebesar keuntungan yang telah ditetapkan, yang telah disepakati, kecuali apabila keuntungan yang telah ditetapkan untuk masing-masing para pemodal tersebut itu sebesar modal yang disertakan. Aslinya kerugian yang sifatnya alami, ya, ini harus ditanggung oleh para pemodal sebesar modal mereka yang mereka sertakan, bukan dikaitkan dengan keuntungan yang telah disepakati, kecuali bila keuntungan ini itu sesuai dengan besaran modal yang mereka sertakan masing-masingnya, begitu. Jadi ukurannya, ya, kerugian itu ditanggung, ya, kerugian yang sifatnya alami itu ditanggung oleh para pemodal semuanya sebesar, ya, besarnya modal masing-masing mereka yang mereka sertakan di dalam usaha tersebut. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Bukan disesuaikan dengan besaran keuntungan masing-masing yang telah disepakati, kecuali kalau besaran keuntungan tersebut ditetapkan berdasarkan besarnya modal yang mereka sertakan. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, dua pengulangan ini
Maksudnya 2 kali pengulangan ini mudah-mudahan bisa memahamkan Anda semua. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Ya. Demikian. Baik, ini syarikatul inan. Ya, dan ini sepertinya banyak ya, banyak berlaku di masyarakat ya, syarikatul inan seperti ini ya. Itu semua para pemodal ya, orang yang terlibat di dalam usaha tersebut semuanya itu menyertakan modal ya berupa materi, demikian ya. Apakah itu berupa nominal uang ya, berupa nominal uang atau contohnya berupa barang, maka ini termasuk para pemodal. Dan mereka harus menanggung kerugian sebesar modal yang mereka sertakan. Seperti itu. Tentunya bila kerugian itu bersifat alami, ya. Namun apabila ya kerugian itu bersifat tidak alami, alias atau dikarenakan ya kesalahan, kecerobohan, begitu juga pelanggaran kesepakatan, begitu juga dikarenakan kelalaian dari pengelola, ya, maka orang yang melakukan kesalahan, kelalaian, begitu juga kecerobohan dan penyalahan atau pelanggaran kesepakatan, maka dia yang menanggung kerugian sebesar kerugian tersebut, ya, dia tanggung, demikian. Bagaimana kalau catatan ludes seluruhnya? Ya dia tanggung. Mengapa? Dikarenakan dia yang melakukan kesalahan sehingga munculnya kerugian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Yang kedua para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas yang kedua adalah ya syarikatul mudharabah, ya, syarikatul mudharabah, ya. Yaitu bentuk kerjasama antara 2 orang, ya. Ya, bedanya sama al-inan, mudharabah ini, ya, ini orang yang terlibat di dalam akad mudharabah ini itu cuma 2 orang, ya, 2 orang. Dan yang salah satunya adalah sebagai pemodal tunggal dan yang lain sebagai pengusaha atau pengelola, seperti itu. Dan ini ya juga banyak ya seperti ini. Kita ulangi ya. Jadi syarikatul mudharabah atau bahasanya mudharabah ya, atau yang lainnya disebut dengan qirat ya. Nah ini adalah kerjasama antara 2 orang yang salah satu dari keduanya ini memberikan modal keseluruhan, artinya dia pemodal tunggal, kemudian yang lainnya ini sebagai pengelolanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah ada kesamaan dengan pembahasan syarikatul inan, ya. Ada kesamaan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ya kejelasan dari modal yang disertakan tersebut. Berapa jumlah modalnya? Bila jumlah modalnya tersebut ya berupa uang sekian, berupa barang sekian, maka tidak masalah, ya. Silakan, ya. Berupa uang atau berupa barang silakan, tapi dari 1 orang maka tidak masalah. Seperti itu. Kalau jumlahnya 2 orang, namun 1 orang ini ya memberikan modal uang, yang lain itu memberikan modal barang, ya, lalu salah satu dari keduanya ya ini menjadi pengusaha atau yang mengusahakan usaha tersebut, maka ini bisa dimasukkan kategori syarikatul inan, demikian. Karena masing-masingnya walaupun jumlahnya 2 orang ya, ini dia ternyata memberikan atau menyertakan modal dalam usaha tersebut. Baik, jadi syarikatul mudharabah ini ya, kerjasama mudharabah ini para muslim rahimani rahimakumullah ada spesifikasinya. Ya, perbedaan sedikit saja bahwasanya ya ini terjadi
kerjasama ini antara dua orang saja, yang salah satunya sebagai pemodal tunggal, yang lainnya sebagai pengelolanya. Demikian, seperti itu. Adapun syarat-syaratnya, insya Allah Ta'ala ini sama dengan syarikatul inan yang kita sebutkan tadi. Itu pertama, adanya kejelasan dari modal yang disertakan oleh pemodal tunggal tersebut, ya. Kemudian, ya, begitu juga, ya, adanya syarat kejelasan dari tugas atau kejelasan dari pengelola, ya. Tugas job desk-nya harus jelas, ya. Demikian. Ini syarat supaya tidak terjadi nanti perselisihan, perseteruan dan permusuhan. Demikian. Berikutnya juga kebencian. Karena ada munculnya kerugian-kerugian atau penyalahgunaan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini syarat yang kedua, itu kejelasan dari tugas, ya, tugas atau pengelolaan modal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah, ya, kerugian ini wajib ditanggung oleh pemodal. Kerugian yang sifatnya alami, maka dia wajib ditanggung oleh pemodal. Ya. Nah, tentunya ini karena pemodal tunggal, maka dia tanggung semua kerugian. Kalau dia pemodal patungan dalam syarikatul inan yang disebutkan tadi, ya, yang sudah kita sebutkan, maka para pemodal, ya, patungan ini mereka menanggung kerugian sebesar masing-masing modal mereka yang mereka sertakan. Seperti itu. Ya. Jadi ini gampang ya, sama, mirip ya, seperti itu. Yang jelas pemodal menanggung, ya, kerugian tersebut, ya, sebesar modal mereka. Nah, kalau pemodalnya tunggal, artinya dia yang menanggung semua modal tersebut, maka dia tanggung keseluruhan kerugian itu. Karena modalnya 100%. Dia yang memodali usaha tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah, ya, sedikit saya tambahkan, tidak boleh, ya, tidak boleh pengelola, sama ini keterangannya dengan syarikatul inan, tidak boleh pengelola itu menanggung kerugian. Karena yang menanggung kerugian adalah pemodal. Pemodal, karena dia menyertakan uang, maka dia menanggung kerugian, ya, kerugian yang sifatnya fisik. Karena kerugian ini tentunya kerugian fisik, ya, kerugian fisik, materi contohnya, ya, materi, rugi. Maka dia tanggung seluruh kerugian yang sifatnya alami ini, dan dia tampak, ya, kerugian tersebut. Pemodal menanggung kerugian keseluruhannya, ya, seperti itu. Sebesar modal yang disertakan. Kalau dia 100% modalnya atau pemodal tunggal, maka ditanggung keseluruhannya. Demikian. Bila patungan, maka sebesar modal yang mereka sertakan masing-masing. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, pengelola maka dia tidak menanggung kerugian apapun dari materi tersebut, dari modal yang disertakan. Cukuplah dia menanggung kerugian dari tenaga, waktu, pikiran, begitu juga kerugian skill yang telah dikerahkan olehnya, namun dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tidak mendapatkan kompensasi, ya, sedikit pun. Ya. Oleh karenanya tidak adil, ya, bukan merupakan keadilan, dan ini menyalahi asas keadilan apabila ternyata dia harus menanggung, pengelola ini harus menanggung, ya, kerugian, ya, berupa uang, dia harus menanggung. Dan ini tidak dibenarkan, ya, ini menyalahi keadilan, dan ini juga, ya, ada muatan riba di dalamnya. Karena seolah-olah pengelola tersebut, ya, ketika dia menanggung sebahagian dari kerugian yang bersifat alami ini, seolah-olah dia diberikan pinjaman atau hutangan berupa uang sehingga dia harus nanti membayarnya, ya, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan tidak boleh juga, ya, pengelola itu dibebankan untuk menanggung kerugian yang sifatnya alami sebesar keuntungan yang didapatkan.
yang telah ditetapkan untuknya. Tidak boleh. Sama seperti tadi alasannya, yaitu ini tidak menunjukkan keadilan karena dia cukup menanggung kerugian skill yang telah dikerahkannya, tenaga, ya, begitu juga waktu dan pikiran yang telah dicurahkannya. Ini tidak berbiaya, ya, tidak dinilai karena sedang mengalami kerugian. Itu sudah dia mengalami kerugian, dia tidak mendapatkan apapun. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Demikian. Begitu juga kalau ditetapkan, ya, menanggung kerugian pengelola ini, padahal kerugian itu sifatnya alami dan ditetapkan dia sebesar modal, maka seolah-olah dia berhutang, ya, ya, kepada pemodal tersebut sebesar, ya, besaran keuntungan yang ditetapkan, disepakati untuk dirinya. Demikian. Padahal ini bukan akad hutang piutang, tapi akad bagi hasil. Ketahui sesungguhnya, ya, pengelola, ya, dia tidak menyertakan, ya, pengelola bila dia murni pengelola, dia tidak menyertakan, ya, harta sedikit pun pada usaha tersebut, maka dia tidak wajib untuk menanggung kerugian dari modal atau modal harta yang berada dalam usaha tersebut. Kecuali apabila, ya, pengelola tersebut melakukan, ya, pelanggaran kesepakatan, atau dia melakukan kecerobohan, atau dia melakukan, ya, kelalaian seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian, ya. Adapun syarat berikutnya, ya, dalam akad mudharabah, dan ini sama seperti syarat dalam syarikatul inan, ya. Maka keuntungan masing-masing pihak, baik itu pemodal maupun pengelola, ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan. Demikian, ya. Maka, ya, tidak mengapa, ya, dalam satu periode, ya, disepakati contohnya, ya, 50% bagi pengelola, 50% bagi pemodal. Untuk periode berikutnya maka dirubah menjadi 40%, 60%. Berikutnya boleh dirubah menjadi 70%, 30%. Dan seterusnya. Demikian, ya. Ini berdasarkan kesepakatan penentuan, ya, pembagian keuntungan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak boleh, kita tetapkan tadi bahwasanya tidak boleh bagi pengelola untuk menanggung kerugian yang sifatnya alami sebesar keuntungan yang telah ditetapkan, ya, dan telah disepakati untuk dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya, ya, pengelola yang disebut dengan mudharib ini, dia adalah amin, yaitu orang yang diberikan kepercayaan, ya, untuk mengelola harta tersebut. Maka dia, ya, bagaikan wakil yang dia tidak akan menanggung kerugian, ya, kecuali kalau dikarenakan, ya, kesalahan, kecerobohan, kelalaian, dan pelanggaran terhadap kesepakatan. Maka ketika itu dia telah melakukan, ya, bentuk, ya, kerugian terhadap harta tersebut. Oleh karenanya dia menanggungnya. Karena itu bukan sifatnya alami. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, untuk materi kita cukupkan, ya, sementara waktu, ya. Jadi sepertinya juga kita tidak bisa menyelesaikan pembahasan syarikah ini dalam 2 kali pertemuan. Ini yang pertemuan kedua. Barangkali insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan, ya, selesaikan insyaallah taala, ya. Baik, ya. Karena, ya, kita katakan butuhnya merinci permasalahan, ya, jenis-jenis kerjasama ini, ya, agar semakin jelas, ya, karena memang kita dapatkan di lapangan, ya,
pada prakteknya memang banyak kasus yang terjadi dan ini butuh ada perincian dan penjelasan ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Bagaimana hukumnya bila kita menjual barang yang belum kita miliki, itu belum di stok, dan kita mengambil untung dari selisih harga barang tersebut tanpa diketahui oleh pihak penjual, tanpa diketahui pihak penjual harga yang kita jual? Baik ya para muslim rahimani wa rahimakumullah, menjualkan barang yang belum kita miliki ya, ini ada rinciannya apa hukumnya ya. Bila barang yang belum kita miliki tersebut ya, kita mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkannya ya, dan kita tidak mendapatkan keuntungan darinya, maka sesungguhnya kita disebut dengan wakil dan ini halal ya. Ini rincian pertama. Rincian kedua, apabila kita menjual barang yang belum kita miliki dan kita tidak mendapatkan izin dari orang yang dan kita tidak mendapatkan izin dari orang yang memiliki barang tersebut untuk menjualnya ya, dan keuntungan itu kembali kepada kita, maka sesungguhnya ini haram karena maling ya. Ini maling, ini orang ini menjual barang yang belum dimiliki. Keseluruhan barang tersebut, keseluruhan keuntungan barang hasil jualnya itu dimiliki oleh penjual, sementara dia belum memiliki barang. Siapa ini? Maling ya. Demikian, orang ini maling ya. Kalau seperti ini ya, itu sama seperti orang yang mengambil barang orang lain lalu dia menjualnya, kan nggak diizinkan sama orangnya, kan begitu ya. Baik, ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiga. Tadi rincian pertama apa? Kita ulangi. Rincian pertama tadi menjual barang yang belum dimiliki tapi telah mendapatkan izin dari orang yang memiliki untuk dijual, dan orang yang menjualnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ya, maka orang seperti ini ya, maka jual beli seperti ini adalah halal ya, halal. Itu sama seperti contohnya ya, kita punya barang atau kita punya kedai, warung begitu ya, warung jualan, toko begitu. Lalu ada contohnya tamu kita yang datang kepada kita, lalu tamu tersebut ya mendapati ada yang membeli di toko ya, di toko kita. Lantas dia yang melayani pembelian di toko tersebut ya. Ditanya kepada kita, ini harganya berapa? Sekian, maka diberikan, dijualkan, sudah, dia ambil uangnya, sudah dapat, dia nggak dapat bayaran apapun ya. Seperti itu contohnya, namanya ini akad wakil ya, wakil murni yang seperti ini karena dia tidak dapatkan bayaran, akad perwakilan, wakalah ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, rincian yang ketiga adalah orang yang dia menjualkan barang yang tidak dimilikinya, namun dia mendapatkan izin dari orang yang yang memilikinya untuk menjualkannya. Dia tidak mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualkannya, hanya saja dia mendapatkan upah dari jasa penjualannya. Maka ini boleh ya. Ini seperti
orang yang dibayar untuk menjaga toko. Ya, menjaga toko. Dia menjualkan barang yang belum dimilikinya. Dia menjualkan barang yang tidak dia miliki, karena itu milik majikannya. Ya. Dia hanya dibayar untuk apa? Untuk menjualkan. Laku tidak laku, barang-barang yang dijualkannya, dia mendapatkan tetap bayaran sekian. Ya, seperti itu. Maka ini sah, tidak masalah. Baik, berikutnya, rincian berikutnya. Silakan dihitung sendiri berapa rinciannya. Berikutnya adalah orang yang menjualkan barang yang tidak dimilikinya. Dan dia tidak mendapatkan izin untuk menjualkannya. Ya. Lalu disepakati penjualan tersebut kepada calon konsumennya. Kemudian setelah itu baru dia mencari pemilik dari barang tersebut untuk dia beli darinya. Lalu setelah itu baru dia serahkan barang itu kepada pembelinya. Demikian, yang sudah dia beli darinya. Ya. Maka yang seperti ini para muslim rahimani warahmatullah, ini contohnya seperti para penjual online yang mereka tidak memiliki barang, hanya saja mereka memajang barang-barang tersebut, ya. Maksudnya memajang fotonya, memajang foto barang-barang tersebut, lalu mereka di toko online tersebut dia jual. Padahal dia tidak memiliki barang tersebut dan dia bukan sebagai perwakilan dari pemilik barang untuk menjualkannya. Dia jual dengan harga yang ditetapkan sendiri kepada para konsumen dengan harga yang telah disepakati. Lalu setelah itu dia baru mencari barang tersebut. Barang tersebut dicari olehnya. Dan dia berusaha untuk memenuhi di waktu yang telah disepakati tersebut, ya. Demikian. Baik, apa hukum yang seperti ini, ya, akad seperti ini? Maka yang seperti inilah dia yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang Rasulullah bersabda kepada Hakim ibnu Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa 'indak. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Kasusnya adalah Hakim ibnu Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana bila ada orang yang dia meminta penjualan barang kepadaku, sementara aku belum memilikinya. Yang aku akan mencarinya di pasar. Barang itu ada di pasar. Belum dimiliki, tapi orang tersebut minta kepadaku untuk menjualkannya barang itu kepadaku. Menjualkan barang itu kepadanya dariku. Lalu nanti baru Hakim ibnu Hizam mencarinya. Mencarinya di pasar. Barang itu ada di pasar. Demikian. Maka Rasul mengatakan, la tabi' ma laysa 'indak, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Apa hikmah larangan ini? Hikmah larangan ini adalah ini supaya tidak terjadinya spekulasi. Ini spekulasi, itu untung-untungan. Yaitu kalau barang itu ada dan harganya rendah, itu untung. Kalau ternyata barang itu tidak ada, kemudian adapun dengan harga yang lebih tinggi, maka dia rugi. Nah, namanya ini untung-untungan, Atau kalau seandainya barang itu tidak ada sama sekali, dia jual tadi dengan harga yang telah ditentukan, maka dia apa? Dia harus mengecewakan pembeli, maka dia kembalikan uang tersebut. Demikian, tertahanlah kebutuhan orang yang telah membelinya. Demikian. Nah, ini masalah. Ini disebut dengan spekulasi, mukhatarah. Adanya untung-untungan,
Seperti itu. Ini bisa membahayakan penjual, di mana ya penjual tersebut ternyata mendapati barang itu dengan nilai dengan harga yang tinggi, karena dia tidak mendapati harga tersebut dari pemiliknya. Bisa jadi tinggi harganya. Ternyata dia telah tetapkan harga, ternyata ini lebih rendah ketimbang harga belinya. Dia jual harga barang tersebut, dia jual barang tersebut dengan harga yang rendah, ternyata didapatkan di pasar harganya tinggi. Maka dengan terpaksa dia beli agar tidak mengecewakan pelanggan. Nah, di sini dia namanya memudaratkan dirinya. Demikian. Bisa juga ini memudaratkan dan mengecewakan siapa? Penjual. Di mana pembeli ini akan kecewa di mana? Ketika dia tidak jadi beli. Ya, si penjual tadi dia tidak jadi beli barang tersebut. Karena apa? Tinggi. Akhirnya dikembalikan uangnya kepada konsumennya. Kecewa. Atau dia dapatkan ternyata ada perubahan harga. Sang konsumen ini yang telah membeli tadi, dia telah dapatkan apa? Atau didapatkan harga barang itu ternyata lebih rendah dari apa yang telah ditetapkan oleh sang pembeli yang telah untung-untungan tadi dia. Makanya seperti ini banyak ya spekulasi ya. Yang jelas ini bisa memudaratkan, dan inilah yang dihindarkan dalam Islam. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, rincian yang berikutnya, menjualkan barang yang tidak dimiliki namun dia telah memiliki izin ya untuk menjualkan barang itu dari sang pemiliknya, dan dia mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Maka ini akad yang boleh. Ya, ini akad yang boleh. Ya. Ya dengan syarat bahwasanya ini tidak diberlakukan ya penjualan atas barang yang dimiliki oleh orang kampung, orang desa yang mereka tidak tahu harga pasar, agar mereka ini tidak tertipu. Demikian ya. Tapi kalau sudah tahu harganya memang, maka boleh dia jualkan barang tersebut kepada konsumen dia. Tapi dia harus menduduki posisi sebagai agen di sini. Agen, dia menjualkan barang sang pemiliknya. Maka dia minta izin terlebih dahulu untuk menjualkannya. Ada dua cara. Yang pertama adalah harga jual ditentukan oleh sang pemilik barang. Maka dalam hal ini ya, si agen tersebut, sang penjual ini, walaupun dia tidak memiliki barang tersebut, dia harus ya mengetahui berapa fee, berapa upah untuk dirinya ketika dia berhasil untuk menjualkan barang itu, diketahui sebelumnya seperti itu. Dan ini wajib agar tidak terjadi perselisihan antara dirinya dengan sang pemilik barang ketika berhasil menjualkan. Kemudian cara yang kedua adalah harga jual ditentukan oleh sang agen kepada konsumennya ya, dengan ketentuan ya harga modal barang itu ya telah diketahui dan ditentukan oleh pemilik barang seperti itu, sehingga nanti dia menjual kelebihan daripada itu. Makanya seperti ini boleh ya. Demikian ya. Ini disebut dengan akad samsaroh ya. Akad samsaroh itu akad keagenan ya. Kemudian orangnya ya, penjual ini walaupun dia tidak memiliki barang tersebut ya, namun dia telah menjadi agen dan mendapatkan izin untuk menjualkan ya, ini disebut dengan simsar. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Demikian ya tadi rincian untuk pertanyaan tersebut, semoga bisa dipahami ya. Ya baik saja sang penanya ini sebaiknya silakan ya mencocokkan atau menyesuaikan pertanyaannya ini untuk pertanyaan ini sesuai dengan rincian yang mana, seperti itu ya. Pertanyaan yang ditanyakan ini, yang diajukan ini sesuai dengan rincian yang mana yang saya sebutkan tadi, seperti itu ya.
Dan ini tentunya rincian ini dibutuhkan ya agar tidak keliru ya. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan ini ya, pertanyaan dengan 3 soal, namun tidak berkaitan dengan tema pembahasan kita, tidak mengapa, dari saudari Az-Zahra ya. Ia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang pertama, benarkah jika kakak laki-laki beda bapak atau kakak laki-laki dari hasil anak di luar nikah menjadi wali nikah untuk adik perempuannya, maka pernikahan adiknya tidak sah? Ayah dan kakeknya sudah meninggal. Kita ulangi pertanyaannya. Benarkah jika kakak laki-laki tapi beda bapak? Ya. Kakak laki-laki ini maksudnya kakak laki-laki berarti abang. Tapi beda bapak, berarti satu ibu maksudnya. Ya. Apakah boleh menikahkan? Nah, kalau sudah menikahkan apakah batal? Seperti itu ya. Baik. Begitu juga ya, apakah kakak laki-laki dari hasil ya anak di luar nikah, maksudnya anak zina begitu ya. Apakah juga batal ketika menjadi wali pernikahan adiknya? Baik, untuk ini berarti ada 2 soal ya. Satu soal ada beranak lagi nih ya, punya pecahan ini ya. Baik, kita akan jelaskan kakak laki-laki yang beda bapak. Dalam madhab Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat ya, bahwasanya jalur wali itu adalah ya jalur bapak. Ini seingat saya ini mazhab jumhur ya, ulama ya, bahwasanya itu dari jalur bapak ya. Jadi perwalian itu dari jalur bapak ya, dari jalur bapak. Artinya bapak kandung ya, kemudian bapaknya bapak yaitu kakek dari jalur bapak, seperti itu, bukan kakek dari jalurnya ibu, seperti itu ya. Demikian. Nah, ini pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat bahwasanya yang menikahkan itu adalah dari jalur bapak ya, seperti itu. Sehingga terkait dengan saudara-saudara pun ini ada namanya saudara seayah seibu, ada saudara seayah saja atau seibu saja, demikian. Oleh karenanya yang menjadi wali adalah ya saudara-saudara yang dia seayah seibu atau satu ayah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pendapat yang kuat. Ini saya condong kepada pendapat ini. Lalu bagaimana ketika ada orang yang dia dinikahkan oleh saudara laki-laki yang dia dari jalur ibunya? Maksudnya adalah beda bapak tapi satu ibu. Ya. Nah, tentunya bagaimana pendapat orang yang menikah ini, Apakah mereka berpendapat bahwasanya hal tersebut ya dibolehkan? Ya mungkin kalau bagi yang mereka yang dibolehkan ya ini boleh ya. Sehingga saya pendapat itu adalah pendapat Hanafi ya, yang membolehkan itu. Wallahu a'lam, saya lupa, tapi saya seingat saya begitu, kalau tidak salah itu pendapat ulama-ulama Hanafi ya. Demikian. Kalau salah maka saya akan ralat pada waktu yang akan datang. Demikian ya. Nah, ya tentunya bagi mereka yang berpendapat begini ini boleh ya, karena sama-sama mahram begitu ya. Namun wallahu alam, saya condong ya jalur itu wali yang boleh menjadi wali nikah adalah jalur bapak, demikian ya, seperti itu. Kalau paman itu berarti saudara-saudara bapak. Kalau kakek yang menikahkan maka itu adalah ayahnya bapak, seperti itu. Kalau saudara laki-laki maka itu adalah saudara laki-laki satu bapak. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi dalam masalah yang ditanyakan ini ada perbedaan pendapat, seperti itu ya. Begitu juga dalam masalah ya pernikahan yang menjadi walinya adalah
saudara laki-laki yang dia kemunculan atau kelahirannya itu sebabnya adalah perzinahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka tidak bisa memang menjadi wali, ya, tidak bisa menjadi wali, ya, tidak bisa menjadi wali. Jadi saudara laki-laki yang lahir atas dasar perzinahan, ya, maka dia tidak bisa menjadi wali, ya. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya setiap yang mahram itu bisa menjadi wali. Setiap yang mahram maka itu bisa menjadi wali, ya. Maka betul bahwasanya kakak atau abang atau saudara laki-laki walaupun dia lahir atas dari jalur zina, ya, na'udzubillah min dzalik, lahir dari perzinahan, tetap saja mereka ini mahram karena mereka ini sedarah, karena mereka ini adalah, ya, satu ayah satu ibu, walaupun bisa dikatakan si ayah tersebut biologis, ya, ayah biologis bagi siapa? Bagi anak yang lahir dari zina ini, ya, seperti itu. Tapi tetap saja mereka ini, ya, haram untuk menikah, ya, maka disebut dengan mahram, demikian. Nah, hanya saja menurut pendapat yang kuat, ya, mereka ini tidak bisa menjadi saudara laki-laki ini tidak bisa menjadi wali karena dia lahir di atas dari jalur zina, na'udzubillah min dzalik, seperti itu, ya. Terputus, ya, 3 hal karena perzinahan, ya. Pertama adalah perwalian, ya, kemudian adalah nasab, ya, kemudian yang ketiga adalah waris, demikian. Ini pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Lantas bagaimana ketika sudah terjadi? Maka yang seperti ini, ya, harus dinikahkan ulang. Yang menikah harus wali, ya, wali yang berhak, demikian. Nah, kalau seandainya contoh ini mungkin berbeda dengan kasus yang ditanyakan, yaitu ada seorang wanita yang lahir dari perzinahan, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali, ya, dan tidak bisa dinasabkan kepadanya, ya, kemudian, ya, hak warisnya pun terputus, demikian. Lalu siapakah yang menikahkan wanita yang lahir dari zina tersebut? Ya, adalah dalam dalam pemerintahan kita, ya, itu adalah KUA, karena mereka mewakili pemerintah dalam urusan pernikahan, seperti itu, ya. Jadi pihak KUA. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Fasultanu waliyyu man la waliya lahu." Pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan kedua, lalu jika kasusnya si Adi tidak mengetahui bahwa walinya itu bukanlah kakak seayah, karena ibu merahasiakannya. Yang dia tahu walinya tersebut adalah kakak seayah dan seibu. Pastinya yang dia tahu pernikahannya telah sah. Lalu apakah dia menanggung dosa zina selama hidupnya padahal dia tidak tahu? Jika dia tidak tahu sama sekali, sampai matinya bahwasanya yang menikahkan itu adalah tidak berhak, maka sesungguhnya tidak ada dosa zina bagi dirinya. Hanya saja, ya, bagi orang yang mengetahui dan menyimpannya, dosanya ditanggung oleh dia. Dia mendapatkan dosa tersebut. Seperti itu. Makanya hati-hati, ya. Berbeda halnya kalau ternyata wanita yang menikah tersebut padahal walinya adalah wali yang tidak sah, yang tidak layak, yang tidak berhak, ya, atau tidak sah sehingga mengakibatkan tidak sah. Nah, dia tahu belakangan, ya, maka wajib mengulang nikah. Bila ternyata tidak ada lagi walinya, ya. Contoh, tidak ada walinya itu, ya, ayahnya sudah tiada, apalagi mungkin ayahnya ayah si bapak, ayah bapak kandungnya, tidak ada saudara-saudaranya, pamannya juga tidak lagi walinya. Maka ketika itu, ya, diserahkan kepada wali KUA,
wali hakim. Seperti itu, sudah. Disahkan saja, demikian. Bagaimana dengan anak yang telah lahir? Ini banyak begitu ya. Maka tidak masalah, itu anak tetap dinisbatkan kepada mereka. Karena mereka melakukan sebelumnya atas dasar ketidaktahuan mereka. Mereka tidak menanggung dosa. Hanya saja akan menjadi berdosa setelah mereka tahu. Mereka tidak mengulang pernikahan tersebut. Nah itu dia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini bahaya bagi sang ibu yang merahasiakan ini ya. Seperti itu. Sang ibu. Sebaiknya mungkin dibicarakan secara rahasia pula hal ini. Kemudian dilakukan juga pernikahan ya. Dengan wali yang berhak untuk menikahkan tersebut. Itu dengan rahasia. Tidak masalah. Tidak mesti harus melibatkan orang lain. Maka libatkan contohnya jelas walinya ini wali yang bisa menjaga rahasia. Ya. Kemudian begitu juga yang menjadi saksinya nanti adalah saksi yang bisa merahasiakan hal ini. Seperti itu. Hadirkan saksi yang bisa merahasiakan hal ini. Seperti itu. Ya. Dimintakan kepada orang-orang tersebut untuk mereka ya menjadi penyempurna dari akad nikah yang baru ini. Ya. Seperti itu. Itu untuk menghentikan dosa yang berkelanjutan ini. Ya. Yang saya katakan, selama tidak tahu ini para pelaku nikahnya, suami dan istri ini, mereka tidak berdosa. Dan anak-anak yang lahir dari mereka tidak ada dosa. Ya. Dan anak-anak ini tetap dinisbatkan kepada kedua orang tuanya. Demikian. Ya. Tapi setelah tahu, maka wajib bagi mereka untuk memperbaharui atau mengulang nikah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan ketiga. Kemudian jika suatu hari si adik mengetahuinya, apakah harus yang dilakukan? Tadi sudah saya sebutkan. Apakah harus mengulang ijab kabul? Iya, benar. Dan bagaimana dengan status anak-anak si adik tersebut? Iya, itu tetap dinisbatkan kepada ya dirinya atau kepada ayahnya, suami dari si adik perempuan tersebut. Ya. Apakah tetap sah dinasabkan kepada bapaknya? Iya, masih sah. Jazakallahu khaira wa anti fajazakillahu khaira. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya waktunya sudah sampai di ujung ya. Sudah 1 jam barangkali pertemuan kita ini. Saya kira saya cukupkan saja kajian ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun dan mohon maaf kepadanya, dan kepada para hadirin sekalian, para pendengar, para pemirsa, saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.